Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini, melanjutkan materi mata kuliah etika profesi pada pokok bahasan pertemuan ke-8 ini adalah tentang hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual yang sebetulnya kalau dulu istilahnya yang sering kita dengar barangkali kita bisa katakan haki gitu ya. Tapi sekarang berubah namanya menjadi HKI ya, atau hak kekayaan intelektual. Nah, capaian pembelajaran dari materi tentang hak kekayaan intelektual yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang hak-hak atas kekayaan intelektual dan undang-undang yang mengaturnya. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan prosedur pendaftaran HKI. Nah, ini saya lanjut ya ke materinya tentang hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual disingkat HKI atau Intellectual Property Rights ya. Yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Dan berikutnya yang ketiga yaitu objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Yang menarik di sini adalah kalimat tentang bahwa hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Ya, jadi mestinya jika kita punya karya yang didaftarkan menjadi sebuah hak ya, HKI ya, hak kekayaan intelektual, maka akan ada hak ekonomis ya, hak ekonomis yang dinikmati ya oleh siapapun yang membuat karya tersebut. Lalu secara garis besar HKI dibagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama ada hak cipta atau sering kita ketahui namanya copyright. Lalu yang kedua hak kekayaan industri ya, atau industrial property right. Untuk hak kekayaan industri ini mencakup beberapa. Yang pertama ada paten, lalu desain industri, lalu berikutnya merek, berikutnya lagi penanggulangan praktek persaingan curang, lalu desain tata letak sirkuit terpadu, dan juga rahasia dagang, yaitu yang di dalam kelompok hak kekayaan industri. Nah, hak kekayaan intelektual itu berupa hak cipta. Ya, ini juga kita sering dengarkan istilah hak cipta dan sebagainya. Nah, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Jadi yang namanya hak cipta itu poin pentingnya di sini itu adalah bentuk nyata, ya, bentuk nyata. Jadi ada fisiknya lah, karena berbentuk nyata itu ada fisik, bisa dilihat ya, dan sebagainya. Lalu berkaitan dengan hak cipta, ini ciptaannya sih apa saja? Yang pertama ini ada buku. Di buku itu biasanya di halaman-halaman depan itu setelah cover gitu biasanya di situ akan tertera ya. Jadi kalimat-kalimat bahwa dilarang menggandakan ya, karena hak ciptanya dilindungi undang-undang, jika ketahuan kena denda dan sebagainya ya. Lalu program komputer, pamflet perwajahan atau layout, karya pamflet ya, perwajahan atau layout karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
Ya, jadi kalau apalagi kalau karya tulis yang ada produknya itu bisa didaftarkan sebagai hak cipta. Lalu ceramah, ya, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Arsitektur, peta, seni batik, fotografi, terjemahan atau tafsir, saduran, bunga ramai, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Nah, itu cukup banyak ya. Jadi yang termasuk hak cipta ya, cipta. Jadi kalau mahasiswa teknik informatika misalkan membuat sebuah aplikasi yang dikeluarkan, yang diproduksi, yang dihasilkan, maka bisa daftarkan menjadi sebuah hak cipta ya. Jadi lebih terlindungi lah ya, lebih terlindungi. Nah, dan yang namanya membuat atau menciptakan sebuah produk ya, misalkan program komputer, maka biasanya juga tidak mungkin dikerjakan sendiri ya. Jadi kalau dibuatnya 3 orang ya berarti diajukan dengan 3 nama, dibuatnya 4 orang ya diajukan dengan 4 nama ya, dan seterusnya. Lalu berikutnya hak kekayaan intelektual berupa paten ya. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain yang melaksanakan. Lalu yang dimaksud invensi itu apa? Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Jadi invensi itu sebuah ide ya. Ide yang di situ berupa kegiatan untuk memecahkan masalah ya. Nah, ini sifatnya di bidang teknologi ya, dapat berupa produk, proses, dan sebagainya. Nah, di Udinus itu sebenarnya di Fakultas Teknik ya, itu ada membuat aspal dengan plastik ya, plastik bekas maksudnya. Nah, itu termasuk sebuah ide ya, ide. Jadi di bidang teknologi juga. Jadi pengertian teknologi itu kan luas. Jadi tidak hanya teknologi, pasti hubungannya dengan hardware, software juga, itu kan produk juga. Jadi di sini kan ada poin pentingnya ini ya, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dari pengembangan produk. Lalu invensi dapat dipatenkan jika invensi tersebut satu. Jika pada saat pengajuan permohonan paten invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang digunakan sebelumnya. Nah, jadi ada syaratnya ya, syaratnya itu tidak boleh sama jika sudah ada pengajuan sebelumnya. Lalu yang berikutnya mengandung langkah inventif jika invensi tersebut melakukan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik. Dapat diterapkan dalam industri jika invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri ya. Ini syaratnya invensi yang bisa dipatenkan. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Ya biasanya untuk mengurus hak cipta gitu ya, itu juga butuh waktu ya, jadi nggak bisa cepat sekali. Perbedaan hak cipta dan hak paten. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra
yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau ya ini tentang perbedaan hak cipta dan hak paten. Merek ya. Merek ini termasuk hak kekayaan intelektual industri tadi ya. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Pendaftaran merek berfungsi sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Buktinya, biar tidak diakui orang lain. Dasar penolakan terhadap merek yang sama, keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenisnya. Dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama, keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang atau jasa. Nah, kalau kita punya merek-merek tertentu itu sebetulnya harus didaftarkan ya, itu menjadi merek dari hak kekayaan intelektual kita ya. Jadi ini juga dasarnya untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama ya, baik keseluruhan atau dalam peredaran barang atau jasanya ya. Jadi karena kalau merek-merek tertentu gitu kan, kalau sudah ternama gitu biasanya juga tadi, jadi hak ekonomisnya itu dapat ya. Berikutnya untuk desain kekayaan intelektual ya, berupa desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi warna, garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Ya, jadi desain apapun ya, jadi entah itu 3 dimensi, 2 dimensi, atau tidak 2 dimensi, tidak 3 dimensi ya, desain. Jadi termasuk menyangkut warna dan sebagainya, warna, bentuk ya, konfigurasi. Nah ini juga yang dihasilkan oleh industri itu juga harus didaftarkan ya, biar kalau kita punya karya itu bahwa milik kita. Kalau orang mau pakai itu biasanya juga izin karena ada nilai ekonomisnya. Jika yang pakai itu memang tujuannya untuk mengambil keuntungan. Nah, barangkali beberapa waktu yang lalu kan kita sempat dengar ya, jadi ada Dono Kasino Indro, Warkop ya. Nah, ada tiga anak muda yang juga istilahnya meniru-niru gitu, membuat karya tapi tanpa seizin dari Indro ya, karena kalau kita bicara Dono Kasino Indro sekarang kan yang masih ada adalah si Indro ya, dan itu juga sudah didaftarkan untuk hak kekayaan intelektualnya, nama untuk Warkop itu sendiri. Nah, sehingga kalau orang lain mau pakai ya mestinya izin. Nah, kalau tujuannya untuk bisnis ya pasti dari si pemilik karya itu mestinya juga tadi ya, jadi menerima hak secara ekonomis, jadi dapat bagian lah kira-kira seperti itu.
Desain industri dapat didaftarkan jika desain industri tersebut baru. Apabila ada pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan desain industri yang telah ada sebelumnya. Jadi kalau ada desain baru. Berikutnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Lalu desain industri terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri. Jadi perlindungan hukum untuk desainnya itu sendiri adalah 10. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak dapat diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia. Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat. Nah ini rahasia dagang. Jadi hal-hal yang menyangkut tentang kegiatan produksi, ya. Jadi tidak harus juga didaftarkan menjadi hak kekayaan intelektual. Itu ya. Jadi contoh kalau misalkan ada pabrik rokok, ya pabrik rokok itu ada sesuatu yang dirahasiakan. Apa misalkan ramuan. Ya, ramuan, karena rokok itu kan terdiri dari ada tembakau, ada sausnya, mungkin ada cengkeh, ya ada yang lainnya. Nah itu adalah sebuah rahasia, ya rahasia. Bagaimana bisa menghasilkan rokok yang mungkin enak, ya dan sebagainya lah. Mungkin kalau bagi yang maniak rokok dan sebagainya. Atau produksi atau pengolahan yang lainnya, ya kopi dan sebagainya. Kalau itu memang dianggap belum ada yang memiliki dan itu idenya dia, yaitu boleh didaftarkan menjadi sebuah hak kekayaan intelektual. Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah ini ya. Jadi barangkali kadang-kadang memang sesuatu itu kita harus izin. Ini nggak bisa ya. Kalau namanya aja rahasia terus kita ambil tanpa izin, tanpa sepengetahuan yang punya, ya biasanya kita pasti akan kena komplain. Ya. Termasuk misalkan kalau kita membuat rekaman untuk YouTube misalkan, ya ternyata di video itu kita kasih background yang lagu, memang lagunya itu didaftarkan atau ada hak ciptanya, maka pasti ketika kita upload atau kita unggah di YouTube, maka pasti akan kena copyright claim, ya. Jadi pelanggaran ini. Jadi karena apa, di situ ada hak ciptanya, jadi nggak boleh. Tapi kalau yang kita pakai untuk background misalkan lagu-lagu yang bebas dari copyright, ya tentu pasti akan aman-aman saja. Hak kekayaan intelektual berikutnya yaitu desain tata letak sirkuit terpadu. Ya. Ini adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik. Ini ya. Jadi desain tata letak sirkuit terpadu. Nah kalau kita pernah melihat mainboard, ya mainboard dari komputer, ya itu kita lihat biasanya di situ ada letak-letak, ya. Jadi sirkuitnya itu
ya. Jadi mungkin ada elemen-elemen elektronik yang sudah disusun sedemikian rupa. Itu adalah sebuah juga merupakan hak kekayaan intelektual. Ya, jadi pasti juga sudah didaftarkan untuk hak kekayaan intelektualnya. Desain tata letak sirkuit terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, ya, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu. Dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu dapat didaftarkan jika desain tersebut orisinil. Ya, desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi pendesain. Ini jadi harus khusus lah, ya, kira-kira seperti itu. Lalu berikutnya tentang prinsip hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada prinsip ekonomi. Ya. HKI berasal dari kegiatan kreatif yang diekspresikan dalam berbagai bentuk dan akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Lalu berikutnya prinsip keadilan. Dalam mencipta sebuah karya, maka pencipta memiliki hak dan memiliki perlindungan dalam kepemilikannya. Ya. Ini jadi lebih aman, ya, karena tidak bisa semua orang itu memakai seenaknya hak cipta tanpa seizin kita. Termasuk kalau yang cover lagu itu juga pasti izin. Ya. Apalagi sudah ketika diupload di YouTube gitu, ya, viewernya banyak, menghasilkan duit dari YouTube. Nah, itu kan butuh ada kesepakatan. Ya. Berikutnya prinsip kebudayaan. Dengan menciptakan sebuah karya, maka dapat meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia yang memberikan keuntungan bagi sesama. Prinsip sosial, hak yang ada diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu, dan perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan. Ini, ya, jadi yang jelas ketika kita punya karya, entah itu berupa produk apapun, ya, bisa lagu, ya, bisa program komputer, bisa tadi, ya, ada desain, ya, atau mungkin merek, ya, merek itu misalkan apa, misalnya Toyota, Honda gitu. Merek itu juga bisa pecah lagi beberapa, ya, jenisnya. Jadi merek itu bisa nama, bisa, ya, Honda, Toyota, bisa logo, bisa tulisan, ya, berupa wujudnya maksud saya. Jadi wujudnya kan itu jadi sebuah hal yang unik yang dimiliki oleh orang yang membuat merek itu, ya. Itu kalau didaftarkan di hak kekayaan intelektual, maka itu dari hak milik dia. Jadi kalau orang memunculkan atau membuat produk, ya, merek yang sama, mestinya kita bisa komplain. Ya, jadi produk itu mestinya tidak bisa sama, ya. Nah, untuk proses pendaftaran HKI ini nanti bisa silakan dipelajari di alamatnya dgip.go.id. Nanti silahkan di browsing, dan nanti akan ada tugas kira-kira prosedur pendaftaran HKI itu seperti apa, ya. Jadi itu tugasnya untuk sore ini. Nanti prosedurnya seperti apa gitu ditulis, dibuat, ya, terus nanti disubmit di Kulino, ya. Mungkin waktunya saya kasih agak longgar sampai jam 9 malam, ya, sampai jam 10. Jadi tugasnya itu, ya, menceritakan tentang prosedur pendaftaran HKI, ya, tugasnya itu. Dan jangan lupa silahkan dicek forum untuk melengkapi daftar hadir untuk pertemuan ke-8 ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
eh, tetap semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan ya, karena di sekitar kita juga kita harus selalu berhati-hati dan waspada ya, biar COVID yang tadinya sudah cukup heboh ini bisa segera berakhir. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.